Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Patingki. Saya dari kelompok 7. Langsung saja di sini saya akan membahas materi tentang penilaian pembelajaran anak usia dini. Yang pertama itu pengertian evaluasi, penilaian dan asesmen pembelajaran dan perkembangan PAUD. Yang kedua itu tujuan penilaian. Ketiga, teknik penilaian, dan yang keempat yaitu prosedur penilaian. Langsung saja, yang pertama pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses pemberian makna atau ketetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Kemudian, evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu tujuan, kegiatan, keputusan untuk kerja proses, orang, objek, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian evaluasi menurut para ahli. Yang pertama itu Tyler. Menurut Tyler, evaluasi adalah sebuah proses pengumpulan data dan untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Kemudian menurut NSW Department of Education, evaluasi adalah proses pengumpulan data dan membuat keputusan tentang efektivitas program pembelajaran, kebijakan, dan prosedurnya. Kemudian menurut Hill, evaluasi adalah proses merangkum dan menginterpretasi kejadian dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, pengertian penilaian. Penilaian adalah suatu sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan. Kemudian, penilaian adalah konteks pembelajaran anak usia dini dalam prosedur sistematis yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kinerja, kemajuan berbagai aspek perkembangan yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembiasaan dalam kurun waktu yang tertentu. Kemudian, aspek-aspek penilaian perkembangan itu ada beberapa. Yang pertama itu nilai moral dan agama, fisik motorik, kognitif atau intelektual, kemudian sosial emosional, kemudian komunikasi bahasa, dan kemudian seni dan kreativitas. Selanjutnya, pengertian asesmen pembelajaran. Asesmen untuk pembelajaran yaitu asesmen for learning adalah proses untuk mencari dan menginterpretasi bukti yang dapat digunakan oleh siswa dan guru untuk memutuskan posisi siswa dalam pembelajaran, kemana tujuan yang akan dicapai berikutnya, dan bagaimana jalan terbaik untuk mencapainya. Selanjutnya, penilaian asesmen dan prinsip-prinsip penilaian. Di sini ada terbagi menjadi 7. Yang pertama itu penilaian asesmen merupakan proses kegiatan untuk mengetahui apakah suatu pembelajaran sudah berhasil atau belum setiap individu. Kemudian 1. Menggunakan informasi dan sumber yang beragam. Yang kedua, bermanfaat untuk perkembangan dan belajar anak. Yang ketiga, melibatkan anak beserta keluarganya. Yang keempat, sesuai dan fair untuk anak. Yang ketiga itu yang kelima otentik. Yang keenam, memiliki tujuan yang spesifik.
dan bersifat reliable, yang valid dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, tujuan penilaian anak usia dini. Jadi di sini tujuan penilaian anak usia dini itu yang pertama untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. Yang ketiga, mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Dan yang keempat, mengetahui dan menindaklanjuti pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai anak selama mengikuti proses pendidikan. Kemudian selanjutnya, fungsi penilaian anak usia dini. Yang pertama itu memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar, termasuk dalam program kegiatan. Memberikan bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan terhadap anak agar fisik ataupun psikisnya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selanjutnya, memberi informasi kepada orang tua tentang ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan anaknya agar dapat memperbaiki, meningkatkan bimbingan dan motivasi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. Yang selanjutnya, memberikan informasi kepada orang tua untuk melaksanakan pendidikan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran PAUD pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kegiatan bimbingan terhadap anak sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, tujuan asesmen perkembangan anak usia dini. Yang pertama itu tujuannya adalah mendeteksi perkembangan dan arahan dalam melakukan penilaian diagnostik ketika terindikasi meliputi deteksi tentang status kesehatan anak usia dini, kepekaan indera bahasa, motorik kasar, motorik halus, dan perkembangan sosial emosional. Yang kedua, mengidentifikasi minat dan kebutuhan anak usia dini, mengembangkan kemajuan perkembangan dan belajar anak usia dini. Kemudian mengembangkan kurikulum, memperbaiki dan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak usia dini. Selanjutnya, mengetahui berbagai aspek perkembangan anak secara individu. Kemudian, diagnosa adanya hambatan perkembangan maupun identifikasi penyebab masalah belajar pada anak. Kemudian memberikan tempat dan program yang tepat untuk anak perlu layanan khusus atau tidak. Kemudian membuat perencanaan program kurikulum planning. Dalam hal ini asesmen digunakan untuk memodifikasi kurikulum, menentukan metodologi dan memberikan umpan balik atau feedback. Kemudian mengidentifikasi dan memperbaiki masalah perkembangan pada anak.
Selanjutnya, teknik pada anak usia dini, yaitu ada 4. Yang pertama unjuk kerja atau performance. Yang kedua menggunakan daftar cek. Yang ketiga menggunakan skala penilaian. Dan yang keempat hasil karya atau produk. Selanjutnya prosedur penilaian. Baiklah, prosedur penilaian yang pertama yaitu memperhatikan jenjang pendidikan peserta didik yang akan dinilai. Kemudian menulis KL dan KD sesuai tercantum pada RPP dan RPPH. Kemudian menentukan materi pembelajaran sesuai RPP dan RPPH. Mengembangkan indikator pencapaian KD. Menentukan teknik penilaian dan bentuk instrumen. Baru kemudian menginformasikan kepada peserta didik tentang aspek-aspek yang dinilai dan kriteria pencapaiannya. Kemudian menuangkan seluruh komponen penilaian ke dalam kisi-kisi. Kemudian mengumpulkan data atau bukti kinerja yang dicapai peserta didik. Selanjutnya, memeriksa data atau bukti kinerja yang dicapai peserta didik dan memberikan umpan balik. Kemudian, mencocokkan bukti kinerja dengan kriteria KD yang ditargetkan. Menetapkan keberhasilan peserta didik dalam pencapaian KD yang ditetapkan. Kemudian, memberikan pembelajaran pengayaan bagi yang sudah tuntas dan remedi bagi peserta didik yang belum tuntas. Kemudian memanfaatkan hasil penilaian oleh pihak terkait. Selanjutnya, sudah berarti. Baiklah, itu saja penjelasan dari materi kami yaitu kelompok 7. Apabila ada yang kurang atau ada yang belum berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.